Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Jikalau ada sebuah pertanyaan, apakah hal yang sangat penting dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Mungkin kita mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Ada orang yang mengatakan keluarga itu penting. Keluarga itu penting. Saya setuju. Keluarga itu penting Bapak Ibu sekalian. Keluarga adalah komunitas terkecil yang sebetulnya dibentuk sendiri oleh Allah untuk pertama-tama kita belajar tentang kehidupan. Itu di keluarga. Siapa kita yang sesungguhnya itu bisa terlihat di keluarga. Mungkin seseorang bisa terlihat baik di depan banyak orang, akan tetapi siapa orang itu sesungguhnya dikenal baik di mana? Keluarga. Di keluarga. Saya berharap Bapak Ibu sekalian di keluarga kita bisa jadi diri kita sendiri ya Bapak Ibu sekalian ya. Kadang dunia memang keras Bapak Ibu sekalian, tapi siapa kita dan keluarga harus menerima kita Bapak Ibu sekalian. Sekalipun tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada. Anak-anak di sini yang sebagai anak-anak, ingat tidak ada orang tua yang sempurna. Orang tua juga demikian, tidak ada anak yang sempurna. Betul ya? Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Namun keluarga itu penting dan saya setuju dengan hal ini. Ada juga orang yang mengatakan bekerja mendapatkan uang itu penting. Penting Bapak Ibu sekalian. Saya setuju. Kita semua perlu uang. Dan Alkitab berkata sejak dari semulanya bahwa manusia memang harus bekerja. Harus bekerja. Sekalipun semenjak kejatuhan manusia di dalam dosa, bekerja itu terasa lebih melelahkan. Kita semua harus bekerja, melakukan pekerjaan kita dengan baik. Bahkan Alkitab sendiri mengatakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, orang yang gak kerja gak boleh makan. Firman Tuhan mengatakan ini karena ada orang-orang waktu itu yang bermental mencari keuntungan semata di saat yang lainnya sedang berjuang. Jadi yang lainnya kerja, dia diam gitu ya. Habis itu sudah waktunya makan, melo gitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya pernah lihat Bapak Ibu sekalian ada satu guyonan video ya. Di doanya gini Bapak Ibu sekalian, ya Tuhan berkatilah kami sebentar lagi akan makan. Tadi yang kerja adalah 4 orang Tuhan dan sekarang waktu makan ada 8 orang Tuhan gitu ya. Bapak Ibu sekalian ya. Paulus katakan gak kerja, gak boleh makan. Perkataan ini bukan sekedar teguran semata bagi mereka yang bermental malas waktu itu, akan tetapi di sisi lain kita melihat firman Tuhan memang memberikan kita nasihat untuk bekerja dengan baik. Dari pekerjaan yang baik kita mendapatkan penghasilan. Ya, kadang ia bisa untung, kadang juga untungnya sedikit, kadang juga bisa rugi, iya. Dari penghasilan yang baik kita bisa memenuhi kebutuhan hidup. Tidak bekerja, tidak boleh makan. Bagi kebanyakan kaum pria, ini khususnya kaum pria, bekerja itu bukan sekedar profesi. Tapi semacam bisa dikatakan harga diri, begitu ya. Harga diri sebagai seorang suami atau pria. Mengapa disebut harga diri Bapak Ibu sekalian? Ada kebanggaan yang baik, ini kebanggaan yang baik ya, yang positif. Bahwa seorang pria, tapi di zaman sekarang oke lah, orang tua begitu ya. Orang tua dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, istri, anak-anak. Dengan bekerja dan memenuhi kebutuhan, maka ada rasa tanggung jawab yang telah ia lakukan. Benar nggak Bapak-Bapak sekalian? Iya, kita Bapak-Bapak sekalian. Jadi bekerja itu penting? Iya. Dan semua orang itu harus melakukan bagiannya masing-masing. Tidak boleh nganggur Bapak-Ibu sekalian. Apa yang bisa kita kerjakan? Kerjakan dengan baik. Jangan gengsi Bapak Ibu sekalian. Selama itu kalau bahasa saudara kita selama itu halal, lakukan. Mungkin kita bukan jadi yang utama, mungkin betul suami kita yang utama. Tapi kita sebagai istri bisa sebagai support yang baik ya bagi pasangan kita yang bekerja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita punya pemikiran yang sama atau mungkin juga berbeda soal apa yang penting dalam hidup. Setiap orang itu bisa saja berbeda-beda apa yang ia anggap sebagai prioritas yang penting dalam hidupnya. Bagi si A paling penting dan itu menjadi prioritas utama. Tapi bagi si B
Mungkin saja, oh itu kurang penting atau prioritas yang kesekian. Bagi si C, mungkin lain lagi. Tiap orang itu beda-beda sesuai dengan prinsip hidup dan kehidupan yang ia jalani. Masing-masing itu punya pandangannya sendiri. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita semua akan setuju bahwa umumnya minimal ada 3 yang sangat penting dalam hidup. Minimal ada 3. Pertama, tujuan. Manusia itu harus mengerti tujuan hidupnya. Atau manusia harus mengerti dengan baik tujuan dari setiap apa yang ia lakukan. Kita harus punya tujuan hidup atau setidaknya alasan-alasan yang tepat mengapa kita melakukan ini dan itu dalam hidup kita. Misalnya begini Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak, aku bekerja dengan giat. Tujuannya apa? Agar keluargaku bisa hidup dengan baik. Agar anak-anakku bisa sekolah dengan baik. Ya kita harus bekerja dengan giat, betul nggak Bapak-bapak? Betul, tujuannya demikian. Aku berolahraga, tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Agar aku sehat Bapak Ibu sekalian. Kalau sakit kan sulit, agar aku sehat. Aku mendidik anak-anakku dengan baik, orang tua ya. Aku mendidik anak-anakku dengan baik, mungkin cukup keras, ya. Agar ia bisa menjadi pribadi yang siap. Karena hidup ini apa? Memang keras Bapak Ibu sekalian, benar ya? Jadi punya tujuan yang jelas itu sangat penting sekali. Sebab jikalau tujuan dari apa yang sedang kita kerjakan, lakukan ini jelas, maka kita pun bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sebab kita tahu reason, alasannya itu jelas. Saya melakukan ini jelas. Alasannya baik, alasannya mulia, alasan yang menjadi cikal bakal mengapa kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Bapak Ibu sekalian, punya tujuannya. Jikalau semuanya ini ada Bapak Ibu sekalian, aku punya tujuan yang jelas. Alasanku melakukan ini penting. Maka ini modal besar yang menjadi semangat dan daya juang kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bayangkan. Jikalau kita tidak punya sasaran, tidak punya tujuan yang jelas dalam hidup yang ingin kita capai. Maka bisa saja ya kemungkinan besar kita akan melakukan ya sekenanya saja, begitu ya, sekenanya saja. Tidak maksimal, sekedarnya saja beraktivitas. Toh aku nggak punya tujuan, ya menjalani saja begitu. Bapak Ibu, apakah kita tahu kenapa ada seorang atlet misalnya, atlet dengan begitu giat dan keras ia berlatih? Bahkan ada seorang atlet yang berlatih lebih keras daripada teman-temannya. Mungkin sesi latihan selesai, tapi aku nambah begitu ya. Jawabannya begini Bapak Ibu, ia punya tujuan, ia punya sasaran. Yang ingin ia capai, apa Bapak Ibu sekalian? Juara, benar ya, jadi juara ya. Ia tahu untuk mencapai tujuan menjadi juara terbaik itu mudah enggak? Enggak mudah, saingannya banyak. Ia tahu untuk mencapai tujuan itu tidak mudah, maka ia berlatih dengan begitu keras. Jikalau tujuan dari apa yang seseorang lakukan tidak jelas, atau hanya sekedar formalitas saja, mungkin hanya menyenangkan orang lain, maka bisa saja ia melakukannya hanya untuk membuang waktu dan kesempatan. Berlalu begitu saja. Bapak Ibu, punya tujuan yang jelas dalam hidup sangat penting. Punya visi yang ingin dicapai di depan itu sangat penting. Ada hal baik yang ingin kita capai di depan dan kita berusaha apa? Mencapainya. Itulah yang akan membuat kita Bapak Ibu sekalian untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Orang-orang muda, anak-anak muda, apakah tujuan hidupmu di dunia ini? Para pelayan ibadah, apakah tujuan pelayanan yang selama ini engkau kerjakan? Saya berharap Bapak Ibu, kita semua punya tujuan yang benar dan tepat sesuai apa yang Tuhan inginkan, desainkan bagi kita. Jadi ingat ya Bapak Ibu sekalian ya, punya tujuan hidup itu sangat penting. Ini satu ya dari 3 tadi ya, saya bilang ya, 1 dari 3 yang penting dalam hidup. Bapak Ibu punya tujuan yang jelas, itu penting. Akan tetapi tujuan hidup yang baik tidak akan dapat kita lakukan apabila tidak mempunyai 2 hal penting berikutnya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, waktu atau kesempatan.
Kita punya tujuan yang baik sekali, ingin sekali kita capai. Namun jikalau kita tidak punya waktu atau kesempatan untuk mengusahakannya, mungkin karena alasan tertentu, maka tujuan yang baik itu hanyalah apa? Cuma ide, konsep, angan-angan, harapan yang hanya jadi pemikiran kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ada istilahnya yang populer itu kan NATO. Tahu NATO Bapak Ibu sekalian? Ini bukan masalah perang ya Bapak Ibu sekalian. NATO apa? No action, talk only. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, tidak ada aksinya, hanya pikiran saja, perkataan saja. Orang berbicara kepada dirinya sendiri. Kita akan mencapai, kita akan menjadi orang yang seperti ini, yang baik di masa depan. Akan tetapi apa yang dia lakukan Bapak Ibu sekalian? Membuang waktunya, membuang kesempatannya. Mungkin dengan kemalasan, dan lain sebagainya. Bahkan kita harus akui Bapak Ibu sekalian, berapa waktu dan kesempatan yang berlalu begitu saja. Bapak Ibu, kita tidak punya kuasa sedetik pun untuk mengulang waktu kesempatan yang sudah lewat. Bapak Ibu, jikalau kita diizinkan Tuhan memutar waktu, tapi nggak mungkin ya Bapak Ibu sekalian ya. Apakah ada hal yang ingin Bapak Ibu rubah di masa lalu? Pada suatu ketika Bapak Ibu sekalian dalam sebuah acara televisi di Jepang, ditampilkan sebuah acara untuk orang yang sudah berusia indah, begitu ya. Acara ini menarik, karena seolah-olah memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara kepada diri mereka di masa lalu, begitu ya acaranya. Jikalau ada sebuah kesempatan di mana Anda dalam usia Anda yang sekarang berbicara kepada diri Anda di masa lalu, apakah yang ingin Anda sampaikan? Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada seorang pria Bapak Ibu sekalian, yang sudah cukup tua dan ia berbicara begini. Hai diriku, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Hai diriku di masa lalu, aku ingin engkau berbicara kepada seorang wanita, temanmu, teman kecilmu. Dia berbicara kepada dirinya di masa lalu. Katakanlah bahwa kamu juga menyayanginya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, romantis ya. Katakanlah, kamu harus mengatakannya. Sebab 3 bulan kemudian setelah itu, ia akan meninggal. Aku tidak ingin engkau melewatkan kesempatan itu. Tolong diriku di masa lalu. Katakanlah. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh pria ini tentu tidak mungkin akan terjadi. Akan tetapi kita bisa melihat sebuah realita kehidupan di mana beberapa kesempatan yang penting dalam hidup kadang memang kita abaikan. Dan kemudian ini menjadi sebuah penyesalan yang sepertinya ingin kita rubah Bapak Ibu sekalian. Ingin kita rubah namun apa? Tidak mungkin. Bapak Ibu saya yakin kita setuju bahwa waktu itu sangat berharga. Betul ya? Sangat berharga sekali. Kesempatan sangat berharga. Kita punya tujuan, punya waktu, kesempatan sangat berharga. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah kesehatan. Manusia harus punya tujuan hidup yang baik, karena dari situlah kita akan memaknai hidup. Manusia harus memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan dengan baik, sebab banyak hal yang tidak mungkin terjadi untuk kedua kalinya. Seperti halnya manusia yang terus akan bertumbuh. Dari kecil kemudian dia jadi remaja. Dari remaja dia meninggalkan masa remaja jadi pemuda. Dari pemuda dia akan meninggalkan masa mudanya dan kemudian menjadi orang tua. Dari orang tua sampai lanjut usia dan sampai berakhirnya kehidupan. Kemudian yang ketiga yang penting adalah kesehatan. Kita punya tujuan hidup yang baik. Kita sebetulnya punya waktu untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita, namun jikalau kita tidak punya kesehatan, maka sama saja artinya kita akan kesulitan atau bahkan tidak bisa melakukan apapun. Ada tujuan hidup, ada waktu, kesempatan, dan ada kesehatan. Bapak Ibu, ketiga hal ini sama-sama penting. Ada tujuan, ada kesempatan, ada kesehatan. Prioritas yang penting bagi manusia. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan lagi. Oh, ada prioritas yang lain Kak Yudi yang Bapak Ibu rasa penting dalam hidup Bapak Ibu sekalian.
Tuhan telah memberikan kita akal budi yang sedemikian untuk kita berpikir sedemikian rupa, untuk menimbang-nimbang Bapak Ibu sekalian, apa saja yang berharga, yang penting dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semua prioritas yang tadi kita pikirkan adalah baik dan penting. Namun, harus kita akui bahwa realita kehidupan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita rencanakan. Bapak Ibu, kita terbatas. Kita ingin punya harapan yang baik untuk masa depan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Namun kita juga sadar jalan yang harus dilalui ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Waktu kita menikah Bapak Ibu sekalian, kita pikir enak ya punya anak lucu begitu ya. Tapi setelah remaja Bapak Ibu sekalian, banyak ibu-ibu banyak orang tua yang komplain sama saya loh. Kak anak begini, begitu dan lain sebagainya. Sulit Bapak Ibu sekalian. Kita berusaha mengupayakan berbagai macam kegiatan olahraga Bapak Ibu sekalian. Supaya kita sehat, makanan yang sehat agar kita bisa mempunyai kesehatan yang baik. Namun ternyata Bapak Ibu sekalian tidak ada satupun dari kita yang kebal waktu virus COVID itu datang kan? Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Karena seringkali penyakit itu juga tidak mengenal antara yang kaya, yang miskin, dan lain sebagainya. Rumah yang sederhana, rumah mewah, dan lain sebagainya. Oke lah orang kaya mungkin akses kesehatannya lebih baik, tapi kan seringkali penyakit juga macam-macam Bapak Ibu sekalian. Kita berusaha menggunakan setiap kesempatan kita dengan maksimal. Namun kadang-kala kita juga tergoda kan untuk membuang waktu. Nanti saja, engkau wae, nanti. Akhirnya kesempatan itu lewat begitu saja. Kita pikir, nanti ada kesempatan yang kedua kok, atau sekian. Tapi pada kenyataan bisa saja itu adalah kesempatan yang terakhir. Tiap orang juga tidak mempunyai kesempatan yang sama. Beda-beda Bapak Ibu sekalian. Tiap orang privilege-nya itu beda-beda. Anak yang terlahir dari keluarga yang kaya, itu sudah sejak lahir, itu punya kesempatan privilege yang baik untuk mengakses pendidikan yang baik. Sedangkan bagi anak-anak yang terlahir dari keluarga yang sederhana, mungkin harus berjuang dengan lebih keras. Kesempatannya beda-beda. Akan tetapi roda kehidupan kadang juga berputar Bapak Ibu sekalian. Dulu mereka adalah keluarga yang berada. Namun bisa saja karena alasan tertentu akhirnya usahanya bangkrut, itu juga ada Bapak Ibu sekalian. Hutang di mana-mana dan akhirnya seperti kehidupan berputar 180 derajat. Saya juga pernah mendengar Bapak Ibu sekalian ada jemaat yang dulunya cerita ke saya itu jualan sandal Bapak Ibu sekalian. Namun kemudian apa? Akhirnya dia kerja dengan keras, akhirnya diberkati Bapak Ibu sekalian. Kehidupan bisa berputar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sadarkah kita bahwa sehebat-hebatnya kita memikirkan bagaimana kita mengatur kehidupan kita, tetap kita ini terbatas. Dan memang inilah yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita. Alkitab membuka dengan lebar keadaan kita sebagai manusia yang diciptakan dengan akal budi yang luar biasa sekali, namun tetap dengan kerapuhan dan keterbatasannya. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa tidak banyak hal yang bisa kita genggam dengan erat dalam hidup kita? Ada banyak ketidakpastian yang bisa terjadi di depan. Kita sangat terbatas untuk mengetahui dengan pasti apa yang akan menimpa hidup kita di depan. Saya yakin kita semua berharap yang baik. Saya juga Bapak Ibu, kita semua berharap yang baik. Oleh sebab itulah firman Tuhan katakan Bapak Ibu sekalian, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan atau prioritas yang sedang kita jalani. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 13 mengatakan demikian. Kita baca bersama-sama. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17 kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu.
Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu, firman Tuhan jelas sekali katakan bahwa waktu manusia merencanakan sesuatu dalam hidupnya, dalam bagian ini mereka merencanakan sebuah usaha, berdagang, atau membuka bisnis yang baru di sebuah tempat, sebuah kota, untuk dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang namanya orang mau usaha ya mau untung Bapak Ibu sekalian, bukan mau buntung, benar ya, ya mau untung. Apakah mereka punya tujuan yang jelas yang mereka ingin lakukan, ingin capai? Iya, tujuan mereka jelas sekali dalam bagian ini. Mereka mau berbisnis dan kemudian mendapatkan untung. Apakah mereka punya kesempatan atau waktu untuk mengerjakannya? Ya, mereka ada waktu untuk merencanakannya dan mereka dikatakan akan segera pergi mengerjakannya. Apakah mereka punya kesehatan? Saya yakin juga iya. Mereka punya hal itu, akan tetapi firman Tuhan katakan, engkau bisa saja merencanakan prioritas yang demikian dalam hidupmu, akan tetapi apakah engkau ingat akan betapa singkatnya hidup ini? Apakah engkau tahu dengan pasti apa yang akan terjadi besok saja? Apakah engkau tahu? Bagaimana jika seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Bagaimana jika hal itu seketika menimpa kita dan engkau tidak mempunyai kuasa apapun untuk menolong dirimu? Bukankah hidup kita sekejap saja seperti uap yang kelihatan sebentar dan kemudian lenyap? Bapak Ibu, apa artinya semuanya ini? Bapak Ibu, sehebat-hebatnya manusia dalam merencanakan prioritas-prioritas tertentu dalam hidupnya, membuat tujuan-tujuan tertentu dalam hidupnya, kita ini tetap adalah manusia yang terbatas. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kita tidak boleh membatasi antara yang kita anggap, oh ini yang rohani, ini yang dunia. Yang rohani tidak boleh, tidak usah dimasukkan ke yang dunia. Tuhan di gereja saja. Kalau di pekerjaan, aku tidak butuh Tuhan. Bapak Ibu, apakah benar demikian? Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh lupakan kerapuhan dan keterbatasan kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan katakan dalam ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam rencana-rencana yang saat ini sedang kita prioritaskan. Akui di hadapan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tuhan, saat ini saya memang merencanakan ini dalam hidup saya. Saya akui, saya terbatas. Besok saja saya tidak tahu persis apa yang akan terjadi dengan hidup saya. Saya mohon pimpinan Tuhan. Saya mohon Tuhan tolong saya. Biarlah apa yang saya kerjakan nantinya akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan katakan harusnya kita akan melakukan ini dan itu jika Tuhan menghendakinya. Saya pernah katakan Bapak Ibu sekalian, bahwa kesombongan manusia di hadapan Allah bukan hanya pada waktu manusia itu melawan Allah. Bukan hanya waktu manusia katanya Bapak Ibu sekalian pergi ke bulan dan manusia berkata di bulan, aku sudah pergi ke bulan tapi Tuhan gak ada di sana. Kesombongan manusia bukan hanya terjadi waktu manusia menciptakan kapal yang besar dan kemudian manusia itu berkata, wah Tuhan sendiri pun tidak akan sanggup untuk menenggelamkan kapal ini. Tapi tenggelam ya Bapak Ibu sekalian ya. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi tidak mengandalkan dia itu juga termasuk kesombongan di hadapan Tuhan. Sebab seolah-olah kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan aku bisa tanpa Engkau. Jadi aku tidak usah berdoa kepada Engkau. Aku bisa melakukannya. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dikatakan begini Bapak Ibu sekalian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Bapak Ibu, saya berharap kita bisa menangkap pesan firman Tuhan minggu ini. Libatkan Dia, andalkan Dia. Minta pimpinan Tuhan dalam segala prioritas yang sedang kita kerjakan. Sebab kita ini rapuh dan terbatas. Bapak Ibu, jikalau demikian yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, saya izin bertanya. Jikalau ada sebuah gambar seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Ya, di sebelah sini, ya sebelah kiri saya ada pekerjaan. Kemudian di tengah-tengah ada keluarga. Kemudian di sebelah kanan saya ada Tuhan. Ya, ada pekerjaan, ada keluarga, kemudian ada Tuhan. Nomor berapakah Tuhan dalam list prioritas hidup kita? Nomor berapa Bapak Ibu sekalian? Apakah yang akan Bapak Ibu perbuat dengan prioritas-prioritas ini? Mungkin kita akan mulai menimbang-nimbang ya, Bapak Ibu sekalian ya, mulai menimbang-nimbang, ini nomor sekian, nomor sekian. Ya wes kayak ini karena di gereja ya Tuhan nomor 1 Pak gitu ya. Tuhan nomor 1, mungkin pekerjaan, mungkin keluarga. Atau dibalik, mungkin Tuhan, mungkin keluarga, mungkin pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, jikalau Bapak Ibu masih berpikir demikian sebagai seorang Kristen, maka Bapak Ibu telah bertindak kurang tepat. Kurang tepat. Jikalau Bapak Ibu berpikir untuk menempatkan Tuhan di posisi pertama, dan kemudian meneruskannya dengan list berikutnya, mungkin keluarga, kemudian pekerjaan dan lain sebagainya, maka menurut Alkitab itu kurang tepat loh. Kurang tepat. Dalam arti begini, Alkitab kan memang berkata begini dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan ini, carilah dahulu kerajaan Allah, itu konteksnya mengenai kebutuhan hidup loh. Bukan di bait suci, tapi mengenai kebutuhan hidup. Karena orang-orang waktu itu khawatir apa yang mereka makan, mereka pakai dan lain sebagainya. Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi konteksnya Tuhan berbicara carilah dahulu dalam hal yang demikian. Artinya kerajaan Allah itu bukan hadir hanya di bait suci waktu itu atau di gereja saja. Di rumah ibadat, bait suci atau sekarang gereja, mereka terlihat mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Namun ketika di luar mereka seakan-akan lupa akan Tuhan. Allah dan kerajaannya tidak hanya kita cari waktu di gereja. Akan tetapi yang benar adalah Allah dan kerajaannya melingkupi semua kehidupan kita. Waktu di rumah bersama dengan keluarga ada Tuhan yang dihadirkan di sana. Suami harus mengasihi istri dan istri harus menghormati suami. Jadi gambarnya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan adalah prioritas utama kita dan Tuhan melingkupi segala hal yang menjadi prioritas kita. Ia bukan hanya menjadi yang pertama, namun ia melingkupi segala prioritas yang sedang kita kerjakan. Bapak Ibu, bukankah di sana dikatakan Bapak Ibu sekalian dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga Bapak Ibu sekalian. Apapun juga itu bukan sekedar aku melayani sungguh-sungguh untuk Tuhan. Tapi di keluargaku, aku gak perhatikan istriku, gak perhatikan anakku. Aku sungguh-sungguh untuk Tuhan, tapi aku pekerjaanku ya salah-salah saja kalau kerja begitu ya. Dan lain sebagainya. Tidak Bapak Ibu sekalian. Atau sebaliknya, oh aku kerja dengan baik, tapi di gereja ya dan lain sebagainya nomor sekian. Tidak Bapak Ibu sekalian, apapun juga. Alkitab berkata apapun juga. Di gereja, di tempat kerja, di tempat liburan, di rumah, dimanapun dan apapun, lakukan semua prioritas yang sedang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Kemudian dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan begini. Aku menjawab, ini konteksnya waktu itu di jemaat Korintus itu ada mengenai isu persoalan makanan ya Bapak Ibu sekalian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan.
Semuanya itu keluarga, pekerjaan, gereja, pelayanan, apapun itu. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan, minta pimpinan Tuhan di semua prioritas yang sedang kita lakukan. Bapak Ibu, semua ada waktunya. Ada waktunya untuk bekerja. Bekerjalah dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Bekerjalah dengan takut akan Tuhan. Ada waktunya untuk keluarga, ya Bapak Ibu sekalian ya, ada waktunya untuk keluarga. Pakailah untuk kebersamaan dengan keluarga. Suami prioritaskan istri dan anak waktu pulang kerja. Ya prioritaskan Bapak Ibu sekalian. Ada quality time, bahasanya begitu ya sekarang ya, ada quality time yang diprioritaskan dengan baik. Ada waktunya untuk liburan Bapak Ibu sekalian, ada waktunya untuk liburan. Liburanlah dengan baik. Memakai kesempatan untuk berhenti sejenak dari rutinitas kita, pekerjaan, kemudian menikmati tempat-tempat yang baik di mana kita bisa menaikkan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah katakan setiap tahun saya tuh kan selalu berusaha mengambil cuti ya. Bukan kemana-mana Bapak Ibu sekalian ya. Saya selalu berusaha mengambil cuti untuk pulang ke rumah di Bali. Waktu di Bali, saya selalu sempatkan waktu untuk mengajak keluarga saya untuk jalan-jalan Bapak Ibu sekalian. Ya, jalan-jalan. Itu hal yang baik. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian dengan berkat yang cukup dari Tuhan, saya berusaha hidup hemat, kemudian dan bisa menabung, kemudian bisa mengajak keluarga di Bali jalan-jalan. Bapak Ibu, segala sesuatu ada waktunya. Waktu ibadah, kita prioritaskan ibadah juga dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian. Beribadah dengan baik. Jangan waktunya kita ibadah, kita pakai untuk hal-hal yang lain. Atau kita tidak serius di dalam ibadah kita. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, mungkin kita punya doa pribadi, doa keluarga, lakukan. Karena Tuhan Yesus kan katakan bahwa manusia hidup bukan dari hal-hal yang jasmani saja, tapi kita juga perlu rohani kita juga diisi. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang kita percaya adalah Allah yang melingkupi semua daftar prioritas kita. Firman Tuhan ajarkan kita, dia bukan hanya prioritas utama kita. Tapi apa? Dia adalah Allah yang memang seharusnya melingkupi semua prioritas hidup kita. Bapak Ibu, saya berharap kita sungguh-sungguh menghadirkan Allah di segala bidang hidup kita. Saya berharap kita sungguh-sungguh membawa anak-anak kita kepada Tuhan di dalam keluarga. Saya berharap kita juga benar-benar mengandalkan Tuhan, hikmat Tuhan dalam usaha pekerjaan kita. Waktu begitu singkat, Bapak Ibu sekalian. Biarlah kita boleh menjalani hidup kita dengan menghadirkan Allah dan kerajaannya di semua prioritas yang sedang kita kerjakan. Ingat, kita butuh Tuhan. Kita harus libatkan Dia dalam semua hal yang kita kerjakan. Kita memang rapuh dan terbatas untuk mengerti apa yang akan terjadi di depan. Akan tetapi bersama dengan Allah, saya percaya kita aman di dalam tangan Tuhan, amin. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi kita aman bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Saya berharap kita hidup dengan seimbang, Bapak Ibu sekalian. Semuanya penting dan bermakna apabila Allah selalu kita hadirkan di sana. Kelak ada waktunya. Kita sudah tidak bisa seperti dulu lagi, begitu ya. Selama ada kesempatan, kita lakukan dengan baik dan Tuhan di atas semuanya. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa.